Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih berikan pada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita dekat pada Allah. Semoga dengan nikmat-nikmat ini semakin membuat kita pandai bersyukur kepada Allah. Dengan kita bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan, dan menjauhi segala apa-apa yang telah Allah dan Rasul-Nya larang. Salawat teriring salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat, dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita, dan semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, hati orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran. Allah mudahkan kita memahami Quran. Allah mudahkan kita mengamalkan Quran. Allah mudahkan kita menghafal Quran, mengajarkan Quran. Semoga kita semua istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua. Ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Ibu Aji dan keluarga besar, semoga sehat, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Juga yang kami hormati jamaah kajian pagi Al-Furqan, semoga selalu sehat walafiat. Semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya tema kita hari ini kita akan membahas hak-hak di dalam sholat. Tapi mengingat kita sekarang di bulan Sa'ban, tema yang hak-hak di dalam sholat, insya Allah nanti kita pending, kita utamakan dulu bersamaan dengan bulan Sa'ban, ya. Karena sayang kalau berkaitan dengan hak-hak di dalam sholat, itu dia tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan bulan, kapan saja artinya bisa. Karena momennya bulan Sa'ban, kita ganti sementara, kita ubah temanya amalan-amalan di bulan Sa'ban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila memasuki bulan Sa'ban, dan alhamdulillah kurang lebih kita sudah 11 hari di bulan Sa'ban ini, udah kurang lebih seperti itu. Artinya tinggal hitungan hari lagi. Kita akan masuk
di bulan Ramadan. Dan garis bawahi tidak ada amalan khusus di bulan Sa'ban ini kecuali puasa. Jadi kalau memang puasa itu memang ada riwayat-riwayat yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sa'ban itu hampir 1 bulan penuh. Hampir 1 bulan penuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sunnah. Nah, selain dari itu juga ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan keluarga apabila masuk di bulan Sa'ban, yang keluarga-keluarga mempunyai hutang puasa puasa Ramadan, Nabi mengingatkan agar segera dibayar. Jadi satu, Nabi puasa sunnah. Yang kedua, juga Nabi mengingatkan agar yang punya hutang puasa segera dibayar. Artinya ada puasa sunnah, ada puasa wajib di bulan Sa'ban ini. Nah, puasa wajib itu siapa? Bagi orang-orang yang mempunyai hutang puasa Ramadan. Nah, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita yang punya hutang puasa Ramadan sampai lagi di Ramadan lagi belum dibayar, tidak boleh. Nah, makanya diusahakan di bulan Sa'ban ini kita memperbanyak puasa. Yang tidak ada hutang Ramadannya, ibu bapak kita silahkan banyak puasa sunnah. Tapi bagi kita ibu bapak yang ada kewajiban membayar hutang puasa, maka jangan puasa sunnah. Orang yang dianjurkan untuk sholat sunnah, itu bagi orang-orang yang sudah sholat 5 waktu. Ya kan? Masuk syarat untuk mengerjakan sholat sunnah. Syaratnya harus sholat 5. Ya, tidak ada anjuran orang kalau belum sholat 5 waktu disuruh sholat tahajud. Belum ada. Makanya dalam Quran surat 78 juga perintahnya 5 waktu dulu. Baru ayatnya wa minal laili fatahajjat bihi. Setelah sholat 5 waktu baru dianjurkan sholat. Iya. Baru tahajud. Baru yang lainnya. Artinya kalau seandainya ada orang yang belum sholat 5 waktu, maka dia tidak masuk syarat. Belum ada anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah. Begitu juga dengan Ramadan. Yang bagi kita, ibu bapak yang masih ada sangkutan hutang wajib, belum masuk syarat. Belum ada anjuran untuk mengerjakan yang sunnah. Maka dahulukanlah yang wajib. Kalaupun seandainya misalnya, di antara kita ada yang diberikan oleh Allah hidup selama 80 tahun. Selama 80 tahun itu tidak pernah puasa Senin Kemis, tidak pernah puasa Ayaumil Bid. Selama 80 tahun kita tidak pernah puasa Asyura, tidak pernah puasa Arafah. Ditanya tidak nanti di barzah oleh malaikat? Tidak. Tidak. Ditanya pun tidak. Boro-boro mau diazab. Tapi kalau seandainya di antara kita ada yang usianya sampai 80 tahun, ada hutang Ramadan 1 saja belum dibayar. Ditanya plus diazab. Apalagi kalau lebih dari 1 hutang Ramadannya. Nah, itu gambarannya. Jadi kalau seandainya nanti kita ada hutang-hutang yang seperti ini, mending dahulukanlah yang wajib. Kita belum masuk syarat, belum ada anjuran untuk mengerjakan yang sunnah. Nah, terutama buat kita, keluarga kita, orang tua kita, suami istri kita, tolong diingatkan. Kenapa? Karena ini perkara yang wajib dan termasuk di dalam rukun Islam. Nah, yang berkaitan dengan Allah menagih, mewajibkan orang yang membayar hutang-hutang puasanya, mari kita awali dengan Quran surat Al-Baqarah 184-185. Surat 2 Al-Baqarah ayatnya 184-185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم
maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus sahara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini di antara ayat-ayat tagihan yang berkaitan dengan hutang puasa juga sedekah wajib. Namanya fidyah. Nah, di awal ayat 184 yaitu beberapa hari tertentu. Jadi Ramadan itu kadang-kadang 28, kadang 29, kadang genep 30. Tapi walaupun mungkin nanti ada bulannya 28, 29 itu tetap dihitung 30. Digenapkan 30. Makanya Syawalnya juga tetap 6 hari walaupun 28. Makanya Syawalnya tetap 6 hari walaupun 29. Karena walaupun 28, 29 itu hitungannya tetap 30 hari. Nah, kemudian selanjutnya penyebab-penyebab di antara kita, baik laki maupun perempuan, sehingga di bulan Ramadan tidak berpuasa. Pertama, Allah katakan siapa yang sakit di antara kamu boleh tidak puasa. Apalagi orang yang sehat tapi dia ada tugas luar, misalnya luar kota, tugas kerjaan, ada kerjaan luar kota, dinas luar misalnya, dakwah luar kota, kan sehat. Kata Allah kalau mau tidak puasa
boleh. Apalagi misalnya untuk ibu-ibu yang halangan. Apalagi misalnya atau sengaja puasa tapi setengah hari batal karena sesuatu hal, boleh. Atau sengaja yang memang tidak mau puasa, boleh. Silahkan. Jadi apapun alasannya sehingga membuat kita tidak berpuasa, silahkan. Tapi Allah minta, apa kata Allah? Wajib menggantinya. Wajib menggantinya. Nah mungkin Bapak, kita pernah yang seperti ini. Zaman-zaman itu. Sekarang udah dipanggil Pak Haji. Dulu belum. Waktu SMP belum dipanggil Pak Haji. SMA belum dipanggil Ustadz. Iya kan? Kemungkinan lalai itu ada. Sekarang udah dipanggil Ustadz, dan panggil Pak Haji, panggil Ustazah. Itu kan sekarang. Waktu SMP, SMA, kuliah, iya kan? Nah artinya kemungkinan kita ada hutang-hutang yang seperti ini. Baik laki maupun perempuan. Nah ini kategori yang pertama. Yang kemungkinan laki dan perempuan ada hutang di sini. Yang kalau kita ada hutang di sini syaratnya wajib dibayar puasa. Tidak bisa diganti dengan uang, tidak bisa diuangkan. Tidak bisa diganti dengan makanan, apalagi ganti THR. Apalagi ganti baju baru, tidak bisa. Harus dibayar dengan puasa. Dan potensi ada hutang di sini baik laki maupun perempuan. Ini yang pertama. Ada hutang kedua, ini kategori yang kedua. Nah untuk kategori yang kedua ini, ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena dia berat, kata Allah boleh tidak puasa. Tidak usah dibayar dengan puasa, cukup dibayar diganti dengan fidyah. Dan fidyah itu hukumnya wajib. Dan ini termasuk sedekah wajib. Nah siapa saja kategori hutang yang kedua? Kalau yang pertama tadi alasannya jelas, termasuk orang yang tidak mau puasa silahkan. Tapi ganti dengan puasa. Tidak bisa diuangkan, tidak bisa dikasih makan. Tapi yang kedua diringankan. Ada orang-orang yang memang dia berat. Tidak usah berpuasa, cukup diganti dengan fidyah. Dan hukum fidyah itu wajib. Nah siapa saja orang-orang yang kategori hutang kedua ini, yang boleh diganti dengan fidyah, di situ ada kalimat bagi yang berat menjalankannya. Ada angka kecil, Ustaz, tolong bantu. Bagi yang berat menjalankannya, itu ada catatan kakinya, kategori orang-orang yang tidak puasa boleh bayar fidyah. Bagi yang berat menjalankannya, bagi yang berat menjalankannya, enam dua ya. Orang yang sakit maksudnya. ya betul. Yaitu orang yang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui. Ya, ini kategori hutang yang kedua. Yang kemungkinan ibu yang udah menikah ada potensi hutang di sini. Siapa? Ada 4 kategorinya. Ini kategori hutang yang kedua. Yang boleh tidak puasa tapi cukup ganti dengan fidyah. Siapa? 1, orang yang udah tua. Yang kedua, sakitnya udah berat. Di atas ada sakit tapi ringan. Kemudian siapa? Hamil, menyusui. Nah, orang 4 ini ya, kalau dia bertemu dengan Ramadan ini nanti dan keadaannya termasuk salah satu di orang 4 ini, maka cukup dibayarkan fidyah. Fidyah itu apa? Memberi makan. Hati-hati, jangan memberi baju baru, jangan juga kasih uang, memberi makan. Nah, untuk ngasih fidyah ini sendiri itu diatur oleh para ulama. Kapan ngasihnya? 1 hari bayar, 2 hari bayar, 3 hari bayar. Kalaupun mau sekaligus di awal. Cara membayarnya ba'da asar. Jadi kalau udah sholat asar, 1 Ramadan bayar fidyah. 2 Ramadan ba'da asar bayar fidyah. Tujuannya buat apa? Hari itu dan harus memberi makanan agar fidyah orang-orang yang tidak berpuasa tadi, yang cukup hanya dengan berfidyah, kalau fidyahnya berupa makanan dan diberikan ba'da asar, kemungkinan besar itu fidyahnya itu akan dimakan oleh orang-orang yang berpuasa.
Bukankah ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang berpuasa. Artinya, orang yang tua berfidyah, orang yang sakit berat berfidyah, yang hamil menyusui yang tidak berpuasa hanya membayar fidyah tadi, artinya mereka tetap mendapat pahala puasa. Maksudnya. Tapi di masyarakat kita bayar fidyahnya besok Idul Fitri. Udah bayarnya besok mau Idul Fitri, ngasihnya uang lagi. Iya kan? Yang terjadi apa? Sah enggak fidyahnya? Ya menurut pendapat ulama sah. Tapi apakah dia dapat pahala puasa? Jawabnya tidak. Karena ibadahnya enggak ngikuti aturan. Nah, kalau fidyah itu harusnya hari itu bayar, hari itu bayar. Kalaupun mau bayar 1 pekan, bayar di awal. Dan usahakan harus berupa makanan. Supaya orang-orang yang termasuk kategori 4 ini, dia tetap mendapat pahala. Tentu pahala puasa, bukan hanya pahala fidyah. Nah tentu ibu, ya, ibu sama bapak pernah ngalamin ini. Kalau udah nikah pasti ngalamin ini, istrinya ngalamin ini. Fidyah ini hutang suami dan istri. Bukan hutang istri, bukan juga hutang suami sendiri, tapi hutang berdua. Nanggungnya juga ini berdua. Tapi kalau utang yang misalnya masa gadis, masa bujang, oke, itu masing-masing. Tapi ini berdua. Dan kemungkinan ibu bapak kita, suami, istri, ya kan, saudara kita berpotensi punya hutang kategori yang kedua. Kalau kategori yang pertama tadi kayaknya ada, yang kedua kalau udah nikah juga ada ini. Kategori 1 dan 2. Nah sekarang masuk kategori hutang yang ketiga. Masih ada lagi kategori hutang yang ketiganya. Hutang apa ini? Yang ketiga ini. Hutang orang-orang yang meninggal. Dan kita sebagai ahli warisnya. Jadi yang ketiga ini hutang orang lain. Tapi kita tuh sebagai ahli warisnya. Contohnya siapa? Contoh. Kalau suami meninggal, ahli warisnya siapa, Bu? Istri ya, benar. Istri dulu apa anak dulu? Istri dulu ya Bu ya. Karena ahli waris pertama itu istri. Makanya kalau suami itu punya harta, ibu berkesempatan ada 2 kategori angkanya, 1/4 atau 1/8. Ya kan? Angka yang ibu dapat waris itu ada 2. 1 1/4. Kalau enggak 1/4, tinggal nanti kapan dapat 1/4, kapan dapat 1/2. Ya, juga sebaliknya. Kalau istri yang meninggal, maka ahli waris pertama siapa? Suami. Seluruh harta yang milik pribadi istri, entah itu harta waris dari orang tua, termasuk mas kawin yang 10 suku misalnya. Kasih mas kawin 10 suku. Ya. Suami berpotensi mendapat angka 2. Separuh harta istri, 1/4 harta istri. Termasuk mas kawin nanti kembali lagi ke suami. Misalnya yang 10 suku, mas kawin kasih 10 suku, ternyata ibu meninggal. Maka 10 suku itu berpotensi suami dapat separuh. Berarti berkesempatan dapat 5 suku lagi suaminya. Terus buat apa? Buat mas kawin baru. Iya Bu ya? Iya. Separuh kami dapat dari istri harta suami, harta istri pribadi. Kapan dapat separuhnya? Kalau enggak punya anak laki dan perempuan. Tapi kalau punya anak, dapat berapa? 1/4 dari seluruh harta istri. Termasuk mas kawinnya balik lagi itu. Nah artinya kalau seandainya istri yang meninggal, maka yang melanjutkan hutang-hutang ahli waris ini siapa? Ya istri suami. Sebaliknya kalau anak yang meninggal ahli warisnya siapa? Orang tua. Yang anak misalnya mungkin ada orang tua yang anaknya udah meninggal tapi udah akil balik. Karena kalaupun dia punya harta itu kembali ke orang tua semua. Sebaliknya juga kalau orang tua yang meninggal, ibu dan bapak meninggal, ahli warisnya siapa? Nah kita sebagai anak bukan sekarang. Iya, hadisnya sahih Bu. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Man ta'ala wasiyamun shoma anhu waliyuhu.
Barang siapa yang meninggal dan dia meninggalkan hutang yang kita sebut hutang puasa termasuk fidyah ini, maka walinya yang bayar. Wali yang bayar. Makanya kalau sebelum bagi waris itu, kalau di kajian waris, sebelum harta waris itu dibagi, maka hak-hak mayit harus ditunaikan. Di antaranya hutang fidyah sama hutang puasa. Tapi di masyarakat kita, kalau sholat jenazah yang disebut itu hutang apa? Hutang warung, hutang manusia, hutang janji, hutang nazar. Hutang puasa tidak pernah disebut. Iya, padahal ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hutang kepada Allah itu lebih utama yang harus didahulukan. Makanya harusnya dikeluarkan dari mana ini fidyah orang yang sudah meninggal? Dari harta waris. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yang hadir di sini ada potensi hutangnya ada 3. Yang pertama tadi hutang memang kita waktu kita masa-masa haid dan segala macam tadi yang masih bujang, yang wajib dibayar dengan puasa, tidak bisa digantikan dengan uang dan makanan. Ini potensi hutang pertama. Yang kedua, hutang kita yang sudah berkeluarga saat masa-masa anak 1, anak 2, anak 3 sehingga istri kita di masa-masa itu dia tidak berpuasa, itu wajib dibayar fidyah. Dan ini hutang berdua bersama. Kemudian hutang yang ketiga, hutangnya orang-orang yang sudah meninggal tapi kita sebagai ahli waris. Nah, ini yang harus kita selesaikan ke depan. Dan ini semuanya wajib. Maka ke depan kalau seandainya kita masih ada hutang puasa dan hutang fidyah ini, maka dahulukan yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Tidak masuk syarat mengerjakan yang sunnah kalau yang wajib belum dikerjakan. Termasuk sedekah. Maka sedekah ini dahulukanlah sedekah yang wajib. Karena ini sedekah wajib, bukan sedekah sunnah. Ke depan. Nah, sekarang kita lihat dalilnya. Dahulukan yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Surat Al-A'raf ayat 145. Cara mengerjakannya ke depan, maka dahulukanlah yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Quran surat 7, ayatnya 145. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'idhah min kulli syai'in mau'idhatan wa tafsilan likulli syai' fakhuzha biquwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Yang artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lau atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Baik. Nah, itu kata-kata sebaik-baiknya, maksudnya sebaik-baik cara ibadah. Ada angka kecilnya, Ustaz? Tidak terbaca. Abi bantu. Taurat. Lau ialah kepingan dari batu atau kayu yang tertulis isi Taurat. Angka berapa? 338. Bukan lau. Dahulukan, ada kata dahulukan yang wajib. Nah, itu benar. Iya. Utamakan. Iya itu. Utamakanlah yang wajib-wajib dahulu dari yang sunnah dan mubah.
Ya, nah itu perintahnya. Jadi sebaik-baik cara ibadah itu dahulukan yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kita, ada keluarga kita yang masih ada hutang-hutang yang seperti ini, termasuk pidyah itu sedekah. Ibu mungkin ada program-program sedekah Jumat yang kasih nasi bungkus, itu sunnah. Ada yang sedekah beras, itu sunnah. Nah sekarang supaya sedekah itu menjadi wajib bagaimana? Kan bukankah segala sesuatu amal itu yang menentukan pahalanya sunnah atau wajib itu apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Jadi ganti niatnya diapakan? Dipidyahkan. Puasanya juga diganti niatnya, dikodokan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya hutang puasa, selama ini udah dapat ribuan hari, Senin Kemis niatnya sunnah, ya deal udah sunnah. Pertanyaannya hutangnya berkurang tidak? Tidak. Ibu udah kemana-mana, berapa tahun ini sedekah Jumat, setiap Jumat 10 bungkus punya hutang ini, pidyahnya berkurang enggak? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena yang menentukan amal sesuatu itu niat. Walaupun udah tontonan, berasnya dikeluarkan selama ini, kalau niatnya bukan fidyah ya sunnah. Maka pentingnya niat. Jadi selama ini tidak termasuk dalam hal yang wajib, termasuklah dalam hal yang sunnah. Makanya ke depan niatnya dirubah. Qadha fidyah. Qadha fidyah. Fidyah ini sedekah wajib. Ibu punya rencana buat masjid, nanti dulu. Ibu mau ada rencana buat badalin bapak sama ibu haji, nanti dulu. Mending bayar wajib dulu. Berapa banyak orang di bulan-bulan ini sedekah ruas, sedekah ini. Iya kan? Yang ini belum dibayar. Padahal ini wajib. Iya kan? Kenapa enggak yang ini dulu? Sama puasa juga. Ibu kalau misalnya ada saudara ngajak, ayo kita puasa, yuk sahur puasa apa puasa sunnah. Bilang aja saya belum masuk syarat. Kok bisa? Masih banyak utang Ramadan. Iya kan? Karena ibarat orang yang ngerjakan yang sunnah tanpa ngerjakan yang wajib ya kayak tadi. Rajin sunnah, ya taraweh dia sholat, Idul Fitri, Idul Adha dia sholat, duha dia sholat, tapi 5 waktu enggak. Kan sama. Nah makanya ke depan, misalnya kita semua ada masih di kategori 1 dan 2, apalagi sampai ke 3, maka tunda semua hal-hal yang sunnah. Karena Allah minta wajib, baru sunnah, baru mubah. Makanya tadi, kalaupun seandainya selama hidup 80 tahun kita tidak pernah puasa sunnah Senin Kemis, tidak pernah puasa Ayyamil Bid, tidak pernah puasa Asyura, puasa Arafah, apakah ditanya oleh malaikat? Jawabnya tidak. Ditanya saja tidak, boro-boro mau diazab. Tapi ingat, satu saja hutang puasa wajib ini belum dibayar, satu, apalagi lebih dari satu, apalagi sampai puluhan, malaikat azab udah siap. Ibu ditanya selama 80 tahun di Palembang ngapain satu Ramadan jauh tidak terbayar? 80 tahun hidup. Ya kan? Utang satu tidak terbayar. Apalagi yang sampai 10, 20, 30 hutangnya. Nah sekarang kita cek hutang yang pertama. Kategori hutang yang pertama, hutang puasa yang wajib dibayar dengan puasa. Oke. Untuk Bapak kita semua itu pasti ada. Cuma angkanya saja kadang-kadang sulit ditembus. Tapi ada, tidak mungkin tidak ada. Kalaupun misalnya tadi Pak, kita sekarang udah dipanggil Pak Haji, Pak Ustadz, Ustazah. Itu sekarang. Waktu SMP apakah udah dipanggil Pak Haji, Pak Ustadz? Belum. SMA belum. Kuliah belum. Nah untuk ibu-ibu, ya kan, untuk ibu-ibu sendiri itu setiap tahunnya itu berada di angka 7 hari. Setiap Ramadan. Kan Ramadan itu dalam 1 tahun itu sekali. Ramadan sekali. Dan yang masih halangan itu pasti halangan dia di Ramadan. Minimal berapa? 7 hari. Nah tinggal nanti ibu, anaknya, orang tuanya,
atau ibu sendiri, ya kan, akil baliknya itu di usia berapa? Karena akil balik itu, Bun ya, baik laki maupun perempuan normalnya di angka 12, 13, 14. Itu normal. Naik turun ya di angka itu. Baik laki maupun perempuan yang ditandai dengan haid atau mimpi. Nah, tapi kalau seandainya ada anak laki dan anak perempuan di angka 15 dia belum juga ada tanda-tanda akil balik, maka di syariat dia harus akil balik di angka 15 sekalipun tidak haid, sekalipun dia tidak mimpi. Nah, artinya udah sekarang untuk contoh saja kita hitung di angka 15 semua. Yang masih atau yang sekarang belum menikah misalnya untuk mengetahui berapa hutangnya. Kalau yang belum menikah, dia sekarang usia berapa? Misalnya ada anak yang belum nikah. Sekarang misalnya dia di angka 20. Usia 20 tahun misalnya. Udah 20 tahun itu dikurangi 15. Sisa berapa? Nah, berarti selama 5 tahun ini belum bayar utang. Kalau yang belum bayar. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kalikan 7 kali 5. Berarti berapa? Ini kasusnya kalau yang belum nikah. Kalau kasusnya seorang perempuan yang udah nikah, tinggal dia nikahnya di usia berapa? Anggap misalnya dia nikahnya di usia 25. Misalnya nih, kasusnya dia nikah di usia 25. Ternyata setelah menikah, dia jadi orang taat. Karena dapat suami orang-orang yang udah mulai taat misalnya. Sehingga dia dikawal. Kemungkinan untuk haid setelah menikah dia tidak ada hutang. Artinya kemungkinan hutangnya pada saat kapan? Sebelum menikah saja, tinggal kurangin usia 25 menikah, dikurangin usia 15. Nah, berapa? 10. Kalikan 7 kali 10. Nah, itu hutangnya 70 hari. Ya kan? Nah, ini kalau kasusnya seorang perempuan nikahnya dapat suami yang perhatian masalah agama. Kan sebaliknya ada. Udah di masa gadisnya ndak ada perhatian dengan agama, ilmunya juga belum sampai-sampai, dapat suami juga sama ianya. Misalnya ini kan contoh, misalnya seperti itu kasusnya. Terus gimana cara ngitungnya? Ngitungnya akhir monopos. Nah, Pak, belum ada yang tahu kan? Makanya saya rubah. Kapan ibu monoposnya? Artinya kalau udah monopos, Ramadan ndak ada hutang lagi, paling hutang batal. Hutang haidnya ndak ada. Anggap misalnya ada kan yang usia monoposnya 50, ada ndak? Ada. Ya udah 50 dikurang 15. Nah, selama 35 tahun itu belum bayar dong berarti. 35 itu dikali 7. 35 kali 7 berapa? Ayo. 35 kali 7 berapa? Hasilnya 245 hari. Belum bayar itu. Ibu kemana-mana Senin Kemis sudah. Ayaumil bid banyak. Asyura banyak. Yang nyuruh ibu puasa sunnah siapa kalau yang wajib belum dikerjakan? Bukankah Allah tadi minta dulukan yang wajib? Baru yang... Tuh kan. Ayo. Nah, itu untuk ibu-ibu kasusnya seperti itu nanti. Kalau ini masih ada, termasuk kita Pak, kita kadang batal, kadang puasanya setengah hari di SMP, SMA itu wajib bayar itu. Nah, berapa untuk kita yang laki-laki? Diperkirakan saja, di umur berapa kita sudah mulai perhatian dengan agama? Iya, untuk kita yang laki-laki ini di usia berapa? Kalau udah nikah di anak yang nomor berapa kita sudah punya perhatian dengan agama? Kalau untuk pengen tahu apa hutang kita yang laki-laki. Kalau ibu-ibu kan jelas angkanya. Ibu-ibu udah ngerti ya. Jadi kalau misalnya taatnya itu setelah monopos, ya udah monopos itu baru aduh ada perhatian, baru kayaknya hidayah tuh ada yang masuk. Ya udah 15 kali berapa? Kurang berapa di monopos akhirnya. Dan itulah hutang. Jadi kalau ini belum selesai, kita belum mulai membayar yang ini, mending gak usah sentuh-sentuh yang namanya puasa sunnah. Belum masuk syarat mengerjakan yang sunnah.
Nah ini yang harus kita pikirkan ke depan. Kalau menurut sebagian pendapat ulama, karena berdasarkan surat Al-Ma'idah, orang yang menunda hutang puasa sampai ke Ramadan lagi, itu kena denda. Tapi ini pendapat, bukan dalil. Karena sebagian pendapat ulama tidak usah juga, tidak apa-apa. Karena dia merujuk kepada Al-Quran surat Al-Ma'idah. Artinya ya udahlah, diringankan, tidak usah bayar. Kalau misalnya yang sampai 245 hari, berarti 245 nasi bungkus itu harus dikeluarkan. Kalau menurut sebagian ulama berpendapat nih. Artinya harus kena denda. Tapi ya udahlah dibayar, yang penting bayar yang puasanya saja. Nah, yang sekarang hutangnya banyak sampai monopos itu sekarang umurnya berapa? Ada yang umurnya udah 60, hutangnya hampir tahunan. Nah, untuk membayarnya dahulukan yang wajib. Nah, untuk membayar hutang yang ini tadi, yang tidak boleh puasa wajib hanya 5 hari. 1 Syawal, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 5 hari. Artinya dari 360 hari itu, yang tidak boleh puasa wajib cuma 5 hari. Sisanya 355 hari boleh dipakai semua untuk puasa qadha. Tapi kalau yang mau dipakai semua habis, tidak kondangan lagi ibu-ibu. Nah ini tugas kita Pak. Kita sebagai laki-laki itu pemimpin. Kalau ibu sama bapak masih hidup, itu dikasih tahu. Ya kan? Kalau istri masih ada, kalau anak-anak yang udah akil balik, ini tugas kita sebagai orang tua, ibu dan bapak. Jadi setelah kita punya ini, selain untuk punya kita sendiri, untuk memberitahu keluarga. Nah sekarang selesai untuk kategori yang pertama. Kita masuk kategori yang kedua. Kategori yang kedua ini tadi, hutang orang yang hamil menyusui, termasuklah orang-orang yang sakit, berat, atau yang udah tua manula. Jadi kalau kita misalnya di rumah itu ada nenek yang udah misalnya dia udah ingatannya kadang bagus, kadang enggak, udah dipidiahin aja. Termasuk kalau ya misalnya ada orang tua yang udah seperti itu, pendapat Imam Malik, hutang gadisnya yang mestinya kita tadi tidak boleh dibayar dengan fidyah, harus dibayar dengan puasa. Orang yang udah seperti itu diperbolehkan membayar fidyah hutang gadisnya. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada ibu bapak yang udah manula, yang dia atau dia tidak pikun, tapi dia itu kalau misalnya karena dia udah tua renta, kalau puasa tuh segala penyakit timbul. Ya udah dipidyahin saja di hari itunya. Tapi hutang gadisnya gimana? Cukup dibayar fidyah. Bagi ahli warisnya bayarkan fidyah saja. Ganti langsung dibayar. Kalau kita kan enggak bisa. Harus dibayar puasa dengan puasa, namanya qadha. Ya. Nah sekarang untuk masa-masa hamil menyusui, ibu punya anak berapa, bapak punya anak berapa, hitungannya per anak. Satu anak, masa hamilnya, masa menyusuinya. Di saat-saat itulah ibu-ibu yang kemungkinan, apalagi orang tua kita dulu, kemungkinan kebanyakan tidak puasa. Anak 1, masa hamilnya 9 bulan. Lebih. Masa menyusuinya berapa tahun? Maksimal dalam Quran 2 tahun. Ya, kurang boleh tapi maksimal 2 tahun udah. Artinya kalau misalnya anak 1 saja melalui proses ini, masa hamil, masa menyusui 2 tahun, anggap masa hamil kita bulatkan 1 tahun. Artinya ada berapa Ramadan ini? 3 kali Ramadan. Iya. Jadi anak 1 itu kalau dia melalui proses hamil dan menyusui ini, kita bulatkan masa hamilnya 1 tahun, berarti 3 tahun dong. Dalam 1 tahun ini ada Ramadan? Ada. 1 kali Ramadan, 1 kali Ramadan, 1 kali Ramadan. Kesimpulannya 3 kali Ramadan. Kita sepakat di awal 28, 29 tetap 30 hitungannya. Jadi 30, 30, 30 berarti berapa hari? 90 hari fidyah per anak. 90 hari fidyah per anak. Nah sekarang pilihannya, mau ngasih makan yang siap saji, yang siap dimakan, atau berupa yang belum dimasak. Beras atau makanan jadi. Nah kalau untuk makanan jadi gampang. 1 bungkus nasi hitungannya 1 hari. 2 bungkus nasi berarti 2 hari.
10 berarti 10 hari. Artinya satu anak itu kalau 90 hari yang harus dipidyahi, jumlah nasi bungkusnya sebanyak 90 bungkus per anak. Udah kalikan anaknya berapa? Tapi abdolnya kasih beras. Karena beras nanti akan lebih banyak manfaatnya. Kenapa? Kalau nasi kan harus habis. Ya kan? Nah, tapi beras bagaimana? Takaran beras per harinya berapa? Kalau di masyarakat kita disamaratakan dengan zakat fitrah. Berapa? 2,5 kilo. Sekarang kita lihat minimal fidyah itu berapa? Buka surat Al-Maidah ayat 95. Ini takaran minimal fidyah surat 5 ayatnya 95. Al-Maidah 95 takaran fidyah. Surat Al-Maidah, surat kelima, ayatnya 95. Ustaz, silahkan. Quran surah Al-Maidah ayat 95 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan 2 orang yang adil di antara kamu sebagai hadiyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan. Dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya, dan Allah Maha Perkasa memiliki kekuasaan untuk menyiksa. Nah, berdasarkan ayat inilah ada sebagian ulama berpendapat hutang Ramadan, kalau ketemu Ramadan lagi harus kena kafarat. Karena setiap pelanggaran yang ditentukan oleh syariat, ya, yang termasuk ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu dilanggar, maka dia harus kena denda. Ya, dalilnya, dalil rujukan hutang puasa yang ketemu setahun. Ada yang sebagian ulama berpendapat harus kena denda. Nah, diantaranya apa? Memberi makan orang miskin. Nah, di situ ada angka kecilnya, Ustadz. Jadi di kalimat memberi makan orang miskin itu ada angka kecilnya, catatan kakinya 293. Puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin, seharga hewan yang dibunuh, dengan catatan seorang fakir miskin mendapat 1 mud lebih kurang 6,5 ons. Ya. Jadi fidyah itu kalau yang berupa makanan jadi tadi boleh nasi bungkus 1 hitungannya per hari. Kalau di zaman dulu kan nasi bungkus tidak ada di zaman Nabi. Makanya para sahabat itu kalau bisa dia bayar fidyah, dia masak di rumah. Masak untuk beberapa orang, misalnya fidyahnya 10 hari. Diundanglah anak-anak yang kategorinya miskin. Untuk 10 anak disuruh makan. Makan pagi atau makan siang atau makan sore. Artinya sekali makan. Nah, kalau di zaman kita kan enak ada nasi bungkus. Boleh, silahkan. Nah, tapi kalau yang pengen lebih bermanfaat lagi, boleh makanan pokok yang belum dimasak berupa beras. Syaratnya setiap orang atau 1 hari itu mengeluarkan setara dengan 1 mud. Kalau di Indonesia kurang lebih 6,5 on. Setengah kilo lebih, 1 kilo kurang. Oke? Tapi di masyarakat kita 2,5 kilo. Kalau 2,5 kilo, ya kan dibagi 6,5 dapat berapa hari itu? Nah, ini 1 hari, 6,5 ini minimal 1 hari. Jadi perharinya. Sedangkan 1 anak tadi masa hamil, masa menyusui ada berapa hari yang harus dipidyahi? 90 hari. Berarti 90 hari tadi dikali 6,5 on. Itulah fidyah 1 per anak. Berapa hasilnya? 6,5 kali 90
hasilnya 58,5 kilo. 1,5 kilo kurang, ya kan? Kalau enggak 60. Udah sekarang bulatin 60 aja. Kalau 60 kilo berarti lebih 1,5 kilo per anak. Jadi per anak itu fidyahnya masa hamil, masa menyusui, hasilnya 60 kilo per anak. Tinggal kalikan lagi anaknya berapa. Kalau anaknya 5, ya udah 5 kali 6. Berapa? 30, berarti 300 kilo. Kalau anaknya 10, ya udah kalikan 5 kali 6, 600 kilo berarti yang harus difidyahkan. Ini sunnah apa wajib? Wajib. Ibu mau sedekah sunnahnya udah kemana-mana. Udah buat masjid, di sana udah satu. Ya kan, timbunan masjid di sana ibu yang buat, dinding masjid pesantren itu ibu juga. Wajib apa sunnah itu? Ini yang wajib. Kan Allah minta tadi wajib dulu. Ibu berapa banyak, berapa tahun ini sedekah hari Jumat yang sedekah berkah itu 10 bungkus. Ya udah terusin saja. Tapi niatnya dirubah. Yang suka ngasih beras, sama. Itu sunnah. Tapi kalau kita niatkan untuk fidyah jadi wajib itu. Karena yang menentukan itu sunnah atau wajib apa? Bukan harinya. Tapi apa? Niatnya. Kita bayar hutang atau tidak bayar hutang itu di mana? Niatnya. Makanya niat itu penting. Nah ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita ada hutang ini, itu hutang siapa? Hutang suami dan istri. Nggak bisa saling lempar ini. Kalau yang pertama tadi oke. Ya kan? Utang istri, utang suami. Oke, udah selesai. Tapi kalau yang ini berdua ini. Nah selesai. Kategori hutang yang kedua. Oke, sekarang kita masuk kategori hutang yang ketiga. Kategori hutang yang ketiga tadi hutang siapa, Bu? Hutang orang yang meninggal. Tapi kita sebagai ahli warisnya. Ibu yang suaminya udah meninggal. Ya. Atau sebaliknya, bapak, istri yang sudah meninggal, atau anak yang sudah meninggal, atau kita yang sekarang sebagai anak, ibu dan bapak kita sudah meninggal. Jangan siap menerima waris, tapi menerima waris hutang puasa tidak siap. Ya. Nah sekarang kalau hutang misalnya kita contohkan ibu dan bapak saja. Misalnya ibu dan bapak, ada yang udah meninggal, dua-duanya udah meninggal. Sekarang pertanyaannya, mungkin tidak ya? Ibu sama bapak yang meninggal itu punya hutang gadis dan bujang. Jawabnya mungkin. Ya. Kenapa? Di zaman kita sekarang ilmu agama yang sudah serba mudah. Di zaman kita sekarang. Kajian-kajian yang seperti ini nih tinggal pilih di jam berapa ada. Kalau kita kan jam 8 sampai 9.30. Nanti jam 10 sampai setengah 12 tuh ada kajian. Nanti ba'da zuhur ke asar tuh ada kajian. Nanti ba'da asar ke jam 5 itu ada kajian. Ba'da maghrib ke ba'da isya ada kajian. Ba'da isya dan seterusnya itu ada kajian. Artinya di zaman kita sekarang ya ada kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan ilmu agama. Itu yang offline. Yang online juga sama. Tinggal pilih mau jam berapa silahkan semuanya ada. Nah di zaman kita sekarang ilmu agama yang bukan rahasia lagi, di mana saja kita mau ambil dari ustadz mana, ustazah mana, ada artinya. Maaf masih ada loh yang ilmu ini belum sampai. Di zaman yang serba mudah ini ilmu agama, apalagi di zaman ibu bapak kita. Yang kajian-kajian seperti ini hanya di tempat-tempat tertentu baru ada. Bahkan mungkin ada orang tua kita yang sampai meninggal ilmu ini belum sampai. Subhanallah coba. Dan mereka keburu meninggal. Artinya kemungkinan 99% ibu dan bapak kita punya hutang gadis, punya hutang bujang. Sama yang kayak kita bahas tadi. Nah kita sebagai ahli waris ini, ya. Kan kita diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah, tolong menolonglah dalam kebaikan, tolong menolonglah dalam takwa. Nah makanya ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka bantulah ibu dan bapak kita masalah hutang puasanya, hutang bujang gadisnya. Pakai saja pendapat Imam Malik.
Kalau orang yang sudah meninggal, ibu dan bapak yang mempunyai hutang bujang dan gadisnya cukup dibayarkan fidyah oleh ahli warisnya. Kan enak. Jadi kalau ibu mau bantu, misalnya ibu yang udah meninggal pengen bantu hutang gadis ibu, misalnya berapa? Udah bayarkan saja fidyah 60 kilo. Berapa hari tadi? 90 hari udah dibantu. Hutang gadisnya. Bapak juga sama, biar adil kan, bantu juga 60 kilo. Kira-kira berapa bapak dibantu? Kalau di setor berasnya 60 kilo, berarti udah dibantu 90 hari hutang bujangnya. Cara bayarnya boleh 5 kilo, catat. 10 kilo, catat. Tapi gimana kalau sekilo? Boleh juga, catat yang penting. Intinya nyampe di angka 60. Boleh enggak lebih? Silahkan. Gambarannya seperti itu. Dan pasti ada. Nah kemudian juga ibu dan bapak ini juga berpotensi punya hutang yang kedua. Hutang apa itu? Saat hamil kita, saat menyusui, kita berapa saudara? Misalnya 5 saudara. Berarti ibu dan bapak punya potensi hutang hamil menyusui 5 saudara ini. Yang kita tadi ada. Ya kan? Dan kalau seandainya ibu dan bapak sampai meninggal dia belum bayar ini, dipastikan ibu dan bapak di barzah banyak masalah. Karena ini wajib. Dan ini saatnya kalau kita ingin membuktikan, ingin berbakti kepada orang tua. Mungkin selama hidup, ibu dan bapak masih hidup, ibu-ibu kurang perhatian sama mereka. Kita kurang perhatian sama ibu sama bapak kita selagi mereka hidup. Mungkin selama hidup, kita berikan mereka pakaian, tapi ternyata pakaian itu belum bagus. Kenapa? Karena memang ekonomi kita saat itu belum bagus. Kita belikan makanan kurang enak. Kenapa? Memang ekonominya kurang enak saat itu. Kita kasih uang tapi subhanallah warnanya kurang bagus. Ya kan? Kurang perhatian selama mereka hidup. Nah sekarang saatnya. Kalau selama hidup kita kurang berbakti dengan orang tua, maka saat meninggal pun kita masih bisa berbakti dengan orang tua. Caranya bagaimana? Nih, bebaskan fidyah mereka. Solusinya apa saja? Solusinya, kalau kita 5 saudara kandung, maka informasikan kepada 4 saudara kita. Bila perlu buat grup. Grupnya, grup saudara kandung. Yang tidak kandung jangan masuk. Karena ini ada pembicaraan rahasia. Informasikan lewat grup. Ayo kita sama-sama. Kita keluarkan fidyah untuk ibu dan bapak kita. Hutang ibu sama bapak kita fidyah masing-masing. Kalau ditanya berapa per anak? Udah 60 kilo saja per anak. Cara bayarnya boleh cicil? Boleh. Tapi kalau di antara misalnya 5 saudara ini ada 2 yang keberatan. Jangan merasa terbebani. Kenapa? Yakinlah surga yang paling indah itu berbakti dengan orang tua. Dan anggap ini sebagai jalan kita untuk mendapatkan surga yang paling indah. Kalau seandainya di antara ada keluarga saudara kandung ini yang mereka tidak sanggup mengeluarkannya dan itu kembali kepada kita, jangan pernah merasa terbebani. Dan kalau seandainya ibu dan bapak kita berpotensi punya hutang fidyah, jangan dulu dibuatin masjid. Jangan dulu dibadalkan haji. Jangan dulu dibadalkan umroh, itu semua sunnah. Ibu yang udah kadung badalkan hajinya, udah kadung buatin masjid, pertanyaannya kalau dia ada hutang fidyah, pertanyaannya berkurang tidak hutang fidyahnya? Udah dibuatin masjid? Tidak. Jalurnya beda, itu jalur sunnah, sedang ini jalur wajib. Nah ini yang harus kita laksanakan ke depan. PR kita bersama. Bila perlu buat program. Punya kita pribadi, ya kan? Udah hutang fidyah saya dan istri. Hutang fidyah ibu dan bapak almarhum. Buat program. Amal soleh itu buat program. Jangan programkan yang lain dulu, programkan yang ini dulu. PR kita ke depan yang harus kita kerjakan. Selain punya kita pribadi tadi, orang tua kita harus diutamakan. Jangan tidak. Dan ini bekal amal soleh terbaik. Yakinlah orang tua pada saat kita bebaskan ini, yang tadi banyak masalah, derajat mereka naik. Karena naiknya ini, bebasnya ini kalau dibayar. Makanya yang hadis kita bacakan tadi, setiap orang yang meninggal dan meninggalkan hutang puasa atau hutang fidyah, maka walinya. Meneruskannya wali. Kita sebagai anak,
Ya kan? Nah, termasuk juga kalau seandainya bapak ada yang istrinya udah meninggal, ya kan? Atau sebaliknya juga, istri bapaknya udah meninggal, misalnya suaminya itu kembali. Nah, ini yang disebut dengan di dalam Quran surat Al-Maidah, tolong menolong di dalam kebaikan. Dan hukumnya wajib. Programkan semua ini. Dan untuk kita yang bapak-bapak itu memang angkanya tidak terlihat, tidak bisa dihitung sejelas punya ibu-ibu. Tapi yang jelas kita ada. Ya. Tapi kalau misalnya kayaknya dikit, waktu udah dibayar, ya udah mulai hari ini untuk kita yang bapak-bapak setiap ada kesempatan puasa itu udah niatin kodo terus saja. Kodo terus saja. Kalau memang misalnya kayaknya sedikit, tapi kalau banyak jangan. Ya, usahakan itu 1 pekan ada puasanya. Intinya kalau untuk puasa wajib itu hanya 5 hari yang tidak boleh. Artinya dari sebanyak hari dalam 1 tahun itu 355 hari dikurang 5 tadi, itu semua hari bisa kita gunakan untuk puasa wajib. Yang tidak boleh tiap hari itu puasa sunnah. Sedangkan ini puasa wajib. Nah, ini yang harus kita targetkan ke depan. PR kita bersama. Ya kan? Jadi untuk yang sunnah-sunnah udah enggak usah, kita belum masuk syarat nih yang sunnah. Puasa sunnah nanti, sedekah sunnahnya juga nanti. Mending kalaupun ada, niatkan saja untuk yang wajib. Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini menambah pengetahuan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.